Kalau kita lihat di sini start activity for result deprecated, artinya fitur ini sudah tidak disupport lagi. Walaupun kalau teman-teman coba, sebenarnya saya juga sudah nyoba dan hasilnya masih bisa ya. Tapi di sini ada coretan yang mungkin teman-teman untuk project baru bisa menggunakan fitur baru yang sebenarnya fungsinya sama ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu start activity for result, ini biasanya digunakan ketika kita pindah dari satu activity ke activity kedua. Nah, ketika balik dari activity 2, kita pengen ngebawa data yang kita bisa dapatkan di activity yang pertama. Dari kurang lebih seperti itu fungsi dari start activity for result di sini. Oke, biar teman-teman bisa mengikuti. Jadi di sini saya memiliki dua activity, ada main activity sama main activity 2. Kalau kita lihat di sini di activity main, saya memiliki dua buah button. Jadi teman-teman bisa menggunakan text view dan lainnya gitu. Tapi di sini saya menggunakan button sama button, kalau di run kurang lebih seperti ini. Dan satu button sudah saya kasih sebuah listener, set on click listener untuk melakukan perpindahan ke main activity 2. Dia akan pindah ke halaman berikutnya gitu. Karena start activity for result di sini deprecated, maka apa yang bisa kita gunakan? Di sini kita bisa menggunakan fitur baru, yaitu Activity Result Launcher. Kita tambahkan intent, namanya tetap intent gitu aja ya. Terus kita tambahkan Register Activity for Result. Terus kita enter. Pertama kita tambahkan new, terus kemudian kontrol spasi biar auto complete aja. Teman-teman pilih yang Start Result Contracts pakai S gitu. Baru kasih koma. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan result gitu aja. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Dan jangan lupa yang di sini kita kasih titik 2. Oke, dengan intent ini kita bisa gunakan intent ini ketika kita melakukan klik pada button 1. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah intent, terus kemudian mungkin di sini namanya beda aja, intent launch gitu. Nah, karena yang kita gunakan nanti fiturnya launch gitu. Jadi di sini untuk perpindahannya sama ya, masih intent, terus kemudian dia dari main activity terus pindah ke main activity 2 ke halaman berikutnya. Baru di sini yang berubah cuman di bagian sini sama tambahan fitur ini saja. Jadi di sini kita tambahkan intent dot launch, kebalik intent launch dot launch. Nah, baru kita tambahkan di sini intentnya. Oke. Sebenarnya kayak gini aja kita udah pindah tapi kita belum membawa data. Tapi kita coba dulu aja. Kita coba button di sini button 1 ya, saya pakainya button 1. Nah, dia pindah ke activity 2. Tapi kan kita belum membawa data. Nah, cara membawa data berarti kita perlu masuk ke main activity 2. Di sini saya memiliki sebuah button. Nah, maka button itu kita panggil di sini RID, namanya, nama ID-nya di sini kalau nggak salah button ya. Button set on click listener. Oke. Jadi untuk konsep ngebawa datanya sebenarnya sama seperti start activity for result kalau teman-teman kebetulan pernah menggunakan. Di sini kita tinggal tambahkan result code. Nah, di sini tambahkan activity result oke. Terus kemudian data yang mau dibawa. Jadi mungkin di sini kita tambahkan gini aja ya. Intent sama dengan new intent. Nah, baru di sini intent dot put extra. Misalkan di sini key-nya saya kasih last day, terus nilai yang dibawa adalah Android developer. Nah, intent ini kita taruh di sini. Baru yang terakhir kita tambahkan finish. Oke, jadi perintah finish di sini dia kan untuk balik gitu. Nah, sekarang dari nilai ini apa yang perlu kita tambahkan di activity sebelumnya agar kita bisa mendapatkan datanya? Maka di sini kita tinggal tambahkan if. Di sini if
kita tambahkan result, kemudian get result code. Kodenya sebenarnya ini dia ya. Jadi kodenya adalah activity result. Oke. Get result code sama dengan activity result. Oke. Baru kemudian di sini bisa kita langsung gunakan string sama dengan string data sama dengan result get data get string extra, terus kemudian key-nya. Nah, last day ini ngambilnya dari mana? Nah, last day ini ngambilnya dari sini. Maka seharusnya kita bisa mendapatkan nilai ini nantinya gitu. Oke, jadi kita tampilkan menggunakan log saja ya. Main activity, terus kita kasih data. Oke, jadi main activity karena kita menggunakan log E, kita tampilkan di log chat. Terus kita taruh sini, kita arahkan ke error. Kita coba run. Jadi kalau kita button, kita pindah ke activity berikutnya. Kalau kita tekan finish, maka dia membuatkan sebuah data intent dengan set result, kodenya ini request code dengan data intent yang sudah kita set. Baru kemudian finish gitu. Kalau kita finish, kita lihat di main activity. Oh, di sini sepertinya with frame. Nah, ini dia. Tadi cuman emulatornya salah ya. Nah, di sini kan saya menggunakan yang ini tadi. Kalau kita coba sekali lagi, nah dia dapat. Misalkan kita coba Surabaya. Button finish. Nah, kita dapat di sini Surabaya. Oke, gimana kalau activity-nya beda gitu? Menggunakan cara activity result launcher di sini. Kita coba tambahkan satu lagi activity 3 ya. Finish. Untuk layoutnya kita copy dari sini aja. Kita bikinin satu button lagi aja. Biar nggak ribet ya. Bikinin satu button lagi. Nah, jadi di main activity 3 kita juga memiliki sebuah fin view by id r.id button set on click listener. Oke, nah sebenarnya sama aja kalau kita copy di sini ya. Di sini intent, finish, result. Nah, yang membedakan adalah kita bisa mengganti di sini untuk request code-nya. Kalau tadi kita menggunakan activity result oke, kita coba di sini ubah menjadi angka. Di sini main activity 3 kodenya adalah result code-nya adalah 3 kali. Untuk yang 2 di sini kita ganti menjadi 2 3 kali. Lah, nilainya coba kita berikan beda. Kalau di sini last day nilainya Indonesia. Kalau yang main activity 2 mungkin di sini last day developer. Nah, di bagian main activity kita kan sudah punya button satu lagi. Nah, button 2. Nah, button 2 itu ini dia, button 2. Jadi button 2 berarti di sini tujuannya tinggal kita ubah menjadi main activity 3. Terus intent launch, terus dia mengirimkan intent. Nah, jadi untuk intent sendiri ini sama ya di sini. Jadi cara intentnya sama, intent launch kita tetap bisa menggunakan satu variabel atau satu fungsi ini aja. Yang dibedakan adalah ketika bikin if di dalam result di sini. Kalau sebelumnya kita bikin result code di sini sama dengan activity, maka kita ubah dia menjadi 222. Terus else if string di sini
Nah, walaupun key-nya sama-sama last day, tapi kan nanti nilainya berbeda ya. Jadi kalau untuk perubahan data berikutnya ya teman-teman, sesuaikan dengan intent put extra tadi, data apa aja yang pengen teman-teman bawa gitu. Kita run. Button 1, dia ke halaman main activity 2, nilainya harusnya kita dapat nilai developer. Finish. Kalau yang button 2 finish, nah kita dapat Indonesia. Kalau yang button 1 finish, kita dapat developer. Sesuai yang di sini ya, data yang dikirim di sini Indonesia, terus kemudian yang di sini developer. Jadi kurang lebih itu dia untuk teman-teman menggunakan fitur baru dari Android Studio menggunakan Java. Ketika start activity for result deprecated, teman-teman bisa menggunakan cara ini dia. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.